Sepertinya tidak salah bila saya menyebut ikan nila sebagai komoditas yang patut dilirik. Karena jenis ikan air tawar ini rupanya memiliki nilai jual yang tinggi. Pertumbuhannya cepat, sehingga berumur panen pendek. Tidak hanya itu, ikan nila juga cukup mudah dikembangkan dan dipelihara, serta tahan banting terhadap kondisi lingkungan. Namun yang terpenting adalah gurih dagingnya yang kini disukai masyarakat. Sehingga menjual ikan nila siap konsumsi tidak akan repot. Nampaknya mengusahakan ikan nila cukup menggoda. Apalagi jenis ikan ini cocok dibudidayakan dimanapun, baik di perairan yang tenang ataupun kolam. Sebagai sosok yang ingin memiliki tambahan penghasilan, kali ini saya memang lagi tergoda dengan bisnis ikan nila. Siapa tahu, setelah mempelajari seluk-beluk budayanya, saya pun bisa ikut mencicipi gurihnya bisnis ikan air tawar tersebut. Kalaupun sekarang masih dalam tahap belajar, siapa tahu 5 atau 10 tahun nanti bisa menjadi tumpuan kebutuhan hidup. Jadi, tidak usah pusing lagi kala usia pensiun datang. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di peternakan ikan DJ Fish. Di tempat ini berbagai macam jenis ikan dikembangkan, mulai dari ikan gurame, lele, sampai bawal. Namun yang saat ini tengah dikembangkan adalah ikan nila gesit, atau yang biasa disebut dengan genetically super male Indonesian tilapia. Seperti apakah ikan nila gesit ini? Nantinya saya akan mengajak Anda bagaimana melihat pembesaran sampai pemasaran ikan nila gesit ini yang ternyata memang cukup istimewa, mulai dari bentuk sampai harga jualnya. Bersama saya Yani Yusra, inilah Jendela Usaha. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan saya memilih Denny Rusman sebagai tempat bertanya. Mantan pegawai negeri ini sukses membudidayakan ikan nila di kawasan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Kini pendapatan yang diraupnya mencapai 70 juta rupiah per bulan. Ternyata jenis ikan nila yang dikembangkan Denny bukan nila biasa. Jadi nila gesit ini dia punya pertumbuhan dia lebih cepat dibandingkan dengan nila-nila biasa karena dia mempunyai kromosom jantan. Jadi jenis kelaminnya jantan semua. Jadi dengan jantan semua itu dia tidak terpotong pertumbuhannya oleh siklus perkawinan. Jadi dia mikirnya makan terus gitu sampai dia ukuran besar. Nah contohnya ini dia bisa mencapai ukuran konsumsi sampai dengan 1 kilo lebih per ekornya. Memang kalau yang normalnya tidak sebesar ini ya Pak ya? Tidak, jarang sekali karena mereka ikan-ikan yang lain itu dalam usia 3-4 bulan saja dia kawin gitu. Ya. Sedangkan dalam proses perkawinan itu dia tidak mau makan. Nah kalau ini terus dia makan terus sampai dia tumbuhnya lebih cepat besar dibanding dengan nila lain. Menurut Denny, nila gesit lebih unggul dibandingkan nila merah atau nila hitam. Kalau yang ini bisa dibilang ikan gesitnya Pak, ikan nila gesitnya? Nah, jadi nila gesit yang saya maksud itu adalah indukannya. Oh. Dan ini adalah anakan dari nila gesit calon pembesaran. Oke. Jadi kalau ikan-ikan yang berkualitas bagus itu, mereka indukan tidak bisa dijadikan untuk anakan tidak bisa untuk dijadikan pembesaran gitu. Dalam artian ini anakan gesit disebut GMT atau genetic male tilapia gitu. Oh, ini genetik. Ini hasilnya. Ini hasilnya, ini jantan semuanya. Oke. Nah, indukannya itu nanti ada di kolam tanah ya, Pak ya? Tanah, nanti kita bisa lihat bagaimana teknik pemijahan untuk nila gesit. Oke. Nah, setelah ini pemirsa saya akan bersama dengan Pak Denny untuk melihat langsung ke kolam yang lebih besar, melihat proses penetasan, pemijahan sampai pemasaran ikan nila gesit ini. Untuk itu tetaplah di Jendela Usaha. Betinanya 3. Ya. Nah, ciri jantannya bila dipijitkan seperti ini.
Untuk budidaya ikan nila gesit, hal pertama yang harus disiapkan adalah kolam pemeliharaan. Jenis kolam ideal yaitu kolam tanah dengan tekstur liat atau liat berpasir. Kolam milik Denny juga memakai kolam-kolam tanah sederhana, hanya di pekarangan rumah. Agar usahanya berkembang, Denny menerapkan sistem inti plasma. Kini sudah ada 20 orang mitra petani yang menjadi kolega bisnisnya. Ya, sekarang kita sudah berada di kolam tanah milik DJ Fish ya Pak ya? Ini luas kolamnya berapa Pak di sini Pak? Ini kisaran bangsa 700 meter persegi. 700 meter. Ini memang proses penyeleksian, pemijahan, penetasan semuanya di sini untuk ikan Ya, Pak? ya, daerah sini namanya daerah Cipuntang, daerah Sukabumi ya. Oke, proses awalnya apa dulu sih Pak biasanya? Biasanya kita untuk pertama kalau memijahkan itu harus ada seleksi induk dulu. Jadi untuk seleksi induk ini satu jantan 3 betina. Itu baru kita masukkan ke dalam satu kolam yang tadi luasnya sekitar 700 meter persegi. Dengan banyaknya itu satu paket yaitu 100 jantan 300 betina. Tahap awalnya apa Pak? Kita sekarang langsung seleksi induk ya dengan perbandingan jantan 1 betinanya 3. Ya. Nah, ciri jantannya bila dipijitkan seperti ini dia mengeluarkan air ya. Atau ini jenis kelaminnya kelihatan ya, dia menonjol. Nah, untuk betinanya tidak menonjol. Nah, dengan perbandingan satu jantan 3 betina, kita siapkan untuk dipijah ya. Dalam satu kolam itu 100 jantan, 300 betina, lalu kita lepas dalam kolam, 15 hari kemudian kita panen larva. Kolamnya seperti ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Ini sudah siap untuk dipijah nih berarti ya? Iya, betul. Bisa Kita langsung tinggal tebar di sini, 15 hari kemudian kita panen larva. Nah, larvanya seperti apa Pak? Nah, larvanya kita bisa boleh lihat ya di sana yang sudah dipanen. Ada di sana ya? Iya. Oke. Selain kolam tanah, pemijahan juga bisa memakai bak beton atau hapa. Untuk pemijahannya, rasio betina dan jantan 3:1. Sebelum indukan dipijahkan, kolam tanah harus disterilkan terlebih dahulu. Biasanya dengan diberikan pupuk kandang dan kapur. Langkah ini dilakukan agar ikan nila gesit bisa terhindar dari hama. Proses sterilisasi dilakukan 7 hari sebelum pemijahan. Proses pemijahan sendiri berlangsung selama 15 hingga 20 hari. Nantinya, satu induk betina mampu menghasilkan 15 hingga 20 ribu butir telur. Saya sudah pindah tempat lagi setelah tadi saya berbecek-becek dengan lumpur. Sekarang sudah ke kolam yang berbeda. Ini kolam apa Kang Denny? Ini tempat penampungan larva, jadi hasil panen yang tadi kita dari pemijahan. Setelah 15 hari? Iya, setelah 15 hari panennya ini nih, ukurannya seperti ini. Oh, oke. Ini larva nila ya, jadi ukurannya 1 liter isi 15 sampai 20 ribu ekor. 15 sampai 20 ribu ekor. Iya, betul. Berapa hari disimpan di kolam yang ini? Ini hanya untuk sementara saja, jadi mereka diberok ya, di karantina. Lalu dipindah ke kolam pendederan 1. Oh. Ya, selama 15-20 hari ukuran sampai 2-3 cm. 2 sampai 3 cm Ya. itu sudah bisa dipanen atau masih harus dipisahkan ke kolam yang lain? Itu sudah bisa langsung dipanen dan dijual. Oke. Bisa juga pindah ke pendederan 2 dengan panen ukuran 3 sampai 5 cm. Pakan untuk larva nila gesit ini berupa pelet dan plankton yang hidup di sekitar kolam tanah. Larva yang sudah mulai berkembang lantas dipisahkan ke kolam yang lebih besar untuk dilakukan pendederan. Pendederan tersebut terbagi menjadi 3 tahap. Diawali dengan panen larva usai masa pemijahan, kemudian dilanjutkan saat larva berukuran 2 hingga 3 cm, dan terakhir ketika anakan ikan nila 3 hingga 5 cm. Nah, sekarang saya sudah ada di kolam di mana anakan ikan nila gesit ini disimpan. Nantinya ikan-ikan ini akan ditaruh di sini selama 1 hari dulu ya Pak ya? Kemudian dipindahkan ke mana Pak? Di daerah lain. Oh, di Dalam pembesaran. pembesaran kolam yang berbeda. Kita lihat saja seperti apa sih anakan ikan nila gesit ini dengan ukuran 5 sampai 7 cm. Wah, ini dia. Kenapa ya, Pak ya? Ini dia anakan ikan nila ukuran 5 sampai 7 cm. Karena nggak boleh lama-lama, kita taruh lagi ke air ya. Dalam waktu 6 hingga 8 bulan, anakan ikan nila gesit ini akan mulai berkembang hingga mencapai ukuran ideal, yaitu 500 gram hingga 1 kilogram per ekor.
Selama masa pembesaran, pakan yang diberikan merupakan pelet dan pakan tambahan alam lainnya. Media pembesaran pun bisa dilakukan di kolam tanah, bak tembok, atau kolam sederhana di pekarangan rumah. Ya, pemirsa, ini dia anakan ikan nila gesit yang usianya sudah berapa nih, Kang? Ini 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan, ibaratnya 1 kilograman lah ya ukurannya. Ukurannya dari 700 sampai 1 kilogram. Nah, ikan-ikan ini kan dipeliharanya di kolam seperti ini nih, Kang. Ya. Memang idealnya kalau misalnya rumah tangga seperti ini ya. Ya, jadi kalau ada bak-bak di belakang rumah gitu atau di depan rumah dengan ukuran hanya dengan 2,5 meter kali 2 meter saja, Ya. kita sudah bisa membudidayakan anakan nila gesit atau GMT ini dengan pemeliharaan cukup gampang ya. Jadi kita kasih makan, ada filternya, itu bisa kapasitas pada tebar per meter kubiknya itu bisa sampai 50 ekor. Oke. Jadi kalau misalkan mau usaha di bak-bak kecil di halaman rumah, belakang rumah atau pelataran rumah, ini bisa juga sangat menguntungkan untuk nila gesit karena cepat pertumbuhannya. Cepat pertumbuhan, besar, dan banyak permintaannya. Setelah ini nanti saya akan berbincang-bincang dengan Kak Denny mengenai pemasaran dari ikan nila. Seperti apa, kemudian investasinya juga seperti apa. Untuk itu tetaplah di Jendela Usaha. Permintaan dari Filipina bisa sampai 1. Modal awal yang dikeluarkan Denny saat merintis usahanya hanya sebesar 15 juta rupiah. Ketika itu, Denny menjadi penjual ikan gurami, hingga kemudian merambah ke ikan-ikan lainnya, termasuk nila gesit. Setelah sekarang berkembang ya Pak ya, dalam 1 bulan Bapak bisa menjual ikan nila gesit itu yang bibit sama yang GMT-nya itu berapa sih Pak? Nah, kalau untuk indukan gesitnya kita yang produksi adalah Balai ya. Jadi Balai Kanwar, kebetulan di tempatnya lokasinya masih di Sukabumi di PBAT. Nah, untuk GMT-nya sendiri saya bisa produksi sekitar 500.000 per minggu, dan saya bisa jual untuk omset nila gesitnya saja untuk nilai rupiahnya bisa sampai sekitar 25 jutaan ya. Jadi kalau untuk benihnya itu per minggu 500.000, kalau misalkan dikalikan sebulan kita bisa sekitar jutaan ekor lah gitu ya untuk kita produksi gitu. Itu di mana Pak? Pasarnya tuh siapa sih? Apakah cuma di sekitar Sukabumi aja atau luar negeri mungkin? Ya, untuk pemasaran kita bisa kirim ke luar Jawa. Dalam lokal juga kita ada, tapi sekarang banyak pengiriman permintaan itu dari luar Jawa ya, seperti Sulawesi, Kalimantan, ya istilahnya domestik lah gitu ya. Itu permintaan terus-terusan, kita seminggu 2 kali kirim via pesawat, ada yang via darat. Tapi kalau untuk ekspor kita baru sampai ke Filipina, Malaysia. Dan sekarang ada berita baru, katanya permintaan dari Filipina bisa sampai 1 juta ekor per minggu. Cuman kita belum bisa mencukupi untuk kebutuhan itu karena kapasitas indukan kita masih terbatas dan lahan kita masih terbatas. Pak gitu. juga memberikan pelatihan ya di sini ya Pak? Ya. Bisa dijelaskan Pak? Benar. Jadi ada 2 kegiatan di sini. Yang pertama ada pelatihan dan magang. Kalau pelatihan mereka fokus dalam satu jenis budidaya. Misalkan pelatihan ikan apa aja, mereka fokus itu biasanya waktunya 5 hari. Dan yang mengikuti pelatihan ini sampai luar negeri pun ikut di sini pelatihan. Jadi dari Sulawesi, Kalimantan, Malaysia, Filipina, mereka sering pelatihan di sini. Adapun yang kedua kegiatan magang. Kegiatan magang ini biasanya diikuti oleh anak-anak sekolahan. Seperti sekarang aja ini dari anak-anak SMK Perikanan. Terus ada juga yang dari IPB, dari Sekolah Tinggi Perikanan STP Jakarta. Mereka juga banyak yang mengikuti pelatihan dan magang di sini gitu. Pak, kalau misalnya Bapak bisa memberikan informasi mengenai investasi untuk mereka yang mau memulai usaha pembesaran ikan nila atau ikan yang lainnya, mungkin untuk hal ini ikan nila dulu ya Pak ya. Ya. Skala rumah tangga mereka harus mengeluarkan berapa rupiah? Gitu ya. Kalau untuk ukuran bak, kita kan lihat kapasitas pada tebar. Pada tebar untuk ikan nila sendiri itu per meter kubiknya itu kalau yang idealnya itu bisa sekitar 20 sampai 50 ekor untuk per meter kubik ya. Jadi kalau misalkan sekarang mau di skala rumahan untuk budidaya ikan nila ini hanya mengeluarkan modal sekitar 100-200 ribu lah gitu ya. Karena ikan nila ini kan dia bisa mijah sendiri. Dalam artian dia bisa berkembang biak sendiri.
sendiri tanpa melalui bantuan kita gitu. Kalau jenis-jenis ikan lain kan harus ada penyuntikan, pemberian hormon dan lain-lain. Tapi kalau untuk nila asal disatukan aja, satu jantan 3 betina itu masuk dalam satu kolam, itu dia udah bisa beranak sendiri. Nah, nanti anaknya sendiri bisa untuk dibesarkan oleh kita juga gitu. Nanti yang besarnya bisa kita jual, yang indukannya ini terus beranak di tempat lokasinya yang ada gitu. Jadi modalnya tidak terlalu besar. Dengan 100-200 ribu kita udah bisa budidaya, baik itu pembenihan maupun pembesaran gitu. Dijualnya tuh berapa kilo itu untuk ikan nila berapa sih Pak? 1 kilonya berapa? Nah, ada 2 size yang dibutuhkan oleh tingkat konsumen. Yang pertama ada size yang ukuran kecil, yang 1 kilo isi 5 atau 4. Itu harga jualnya kisaran 12.500 sampai 13.000. Kalau size-nya yang besar dari ukuran 7 ons gitu ya, minimal 5 ons, itu bisa sampai 18 sampai 20.000 per kilo. Nila ini kan yang tidak mengenal kelas ya. Kalau jenis-jenis ikan lain mungkin karena harganya mahal, jadi hanya orang-orang tertentu. Sekarang orang cari ke pasar ikan nila mudah didapat. Jadi selain ekonomis, yang murah itu, dan rasanya juga yang lezat lah gitu untuk jenis nila. Karena ini tidak ada duri halus. Nila ini tidak mempunyai duri halus. Jadi kalau orang makan daging nila, tidak takut nila itu dagingnya ada duri gitu. Pak Denny, terima kasih atas waktunya Pak ya. Sudah diajarkan bagaimana melihat langsung ikan nila gesit yang ternyata memang saat ini sudah mulai dikembangkan dengan baik begitu ya Pak ya. Dan prospeknya cerah Pak, ikan nila gesit. Sangat cerah. Sangat cerah. Ya, demikian bincang-bincang saya tadi dengan Pak Denny, pemilik dari DJ Fish. Semoga informasi yang tadi sudah kami berikan bisa memberikan Anda inspirasi untuk membuka peluang usaha menjadi budidaya ikan nila mungkin, karena selain produksinya cepat, permintaannya juga banyak, artinya hasilnya pastinya sangat-sangat menguntungkan. Demikian edisi Jendela Usaha kali ini. Kita bertemu lagi di edisi Jendela Usaha lainnya. Saya Yendi Yusra. Sampai jumpa. Sepertinya tidak salah bila saya menyebut ikan nila sebagai komoditas yang patut dilirik. Karena jenis ikan air tawar ini rupanya memiliki nilai jual yang tinggi. Pertumbuhannya cepat, sehingga berumur panen pendek. Tidak hanya itu, ikan nila juga cukup mudah dikembangkan dan dipelihara, serta tahan banting terhadap kondisi lingkungan. Namun yang terpenting adalah gurih dagingnya yang kini disukai masyarakat. Sehingga menjual ikan nila siap konsumsi tidak akan repot. Nampaknya mengusahakan ikan nila cukup menggoda. Apalagi jenis ikan ini cocok dibudidayakan dimanapun, baik di perairan yang tenang ataupun kolam. Sebagai sosok yang ingin memiliki tambahan penghasilan, kali ini saya memang lagi tergoda dengan bisnis ikan nila. Siapa tahu, setelah mempelajari seluk-beluk budayanya, saya pun bisa ikut mencicipi gurihnya bisnis ikan air tawar tersebut. Kalaupun sekarang masih dalam tahap belajar, siapa tahu 5 atau 10 tahun nanti bisa menjadi tumpuan kebutuhan hidup. Jadi, tidak usah pusing lagi kala usia pensiun datang. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di peternakan ikan DJ Fish. Di tempat ini berbagai macam jenis ikan dikembangkan, mulai dari ikan gurame, lele, sampai bawal. Namun yang saat ini tengah dikembangkan adalah ikan nila gesit, atau yang biasa disebut dengan genetically Supermale Indonesian Tilapia. Seperti apakah ikan nila gesit ini? Nantinya saya akan mengajak Anda bagaimana melihat pembesaran sampai pemasaran ikan nila gesit ini, yang ternyata memang cukup istimewa, mulai dari bentuk sampai harga jualnya. Bersama saya Yendi Yusra, inilah Jendela Usaha. Selamat pagi Pak. Oh, pagi. Dan saya memilih Denny Rusman sebagai tempat bertanya. Mantan pegawai negeri ini sukses membudidayakan ikan nila di kawasan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat.
Kini pendapatan yang diraupnya mencapai 70 juta rupiah per bulan. Ternyata jenis ikan nila yang dikembangkan Denny bukan nila biasa. Jadi nila gesit ini dia punya pertumbuhan dia lebih cepat dibandingkan dengan nila-nila biasa karena dia mempunyai kromosom jantan. Jadi jenis kelaminnya jantan semua. Jadi dengan jantan semua itu dia tidak terpotong pertumbuhannya oleh siklus perkawinan. Jadi dia mikirnya makan terus gitu sampai dia ukuran besar. Nah contohnya ini dia bisa mencapai ukuran konsumsi sampai dengan 1 kilo lebih per ekornya. Kalau yang normalnya tidak sebesar ini ya Pak ya? Tidak, jarang sekali karena mereka ikan-ikan yang lain itu dalam usia 3-4 bulan saja dia kawin gitu. Iya. Sedangkan dalam proses perkawinan itu dia tidak mau makan. Nah kalau ini terus dia makan terus sampai dia tumbuhnya lebih cepat besar dibanding dengan nila lain. Menurut Denny, nila gesit lebih unggul dibandingkan nila merah atau nila hitam. Kalau yang ini bisa dibilang ikan gesitnya Pak, ikan nila gesitnya? Nah, jadi nila gesit yang saya maksud itu adalah indukannya. Oh. Dan ini adalah anakan dari nila gesit calon pembesaran. Oke. Jadi kalau ikan-ikan yang berkualitas bagus itu, mereka indukan tidak bisa dijadikan untuk anakan tidak bisa untuk dijadikan pembesaran gitu. Dalam artian ini anakan gesit disebut GMT atau genetik male tilapia gitu. Oh, ini genetik. Ini hasilnya. Ini hasilnya, ini jantan semuanya. Oke. Nah, indukannya itu nanti ada di kolam tanah ya Pak ya? Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana teknik pemijahan untuk nila gesit. Oke, nah setelah ini pemirsa saya akan bersama dengan Pak Denny untuk melihat langsung ke kolam yang lebih besar, melihat proses penetasan, pemijahan, sampai pemasaran ikan nila gesit ini. Untuk itu tetaplah di Jendela Usaha. Betinanya 3. Ya. Nah, ciri jantannya bila dipijitkan seperti ini. Untuk budidaya ikan nila gesit, hal pertama yang harus disiapkan adalah kolam pemeliharaan. Jenis kolam ideal yaitu kolam tanah dengan tekstur liat atau liat berpasir. Kolam milik Denny juga memakai kolam-kolam tanah sederhana, hanya di pekarangan rumah. Agar usahanya berkembang, Denny menerapkan sistem inti plasma. Kini sudah ada 20 orang mitra petani yang menjadi kolega bisnisnya. Ya, sekarang kita sudah berada di kolam tanah milik DJ Fish ya Pak ya? Ini luas kolamnya berapa Pak di sini Pak? Ini kisaran bangsa 700 meter persegi. 700 meter. Ini memang proses penyeleksian, pemijahan, penetasan semuanya di sini untuk ikan nila? Ya, daerah sini namanya daerah Cipuntang, daerah Sukabumi. Ya. Oke, proses awalnya apa dulu sih Pak biasanya? Biasanya kita untuk pertama kalau memijahkan itu harus ada seleksi induk dulu. Jadi untuk seleksi induk ini 1 jantan 3 betina. Itu baru kita masukkan ke dalam satu kolam yang tadi luasnya sekitar 700 meter persegi. Dengan banyaknya itu satu paket yaitu 100 jantan 300 betina. Tahap awalnya apa Pak? Kita sekarang langsung seleksi induk ya dengan perbandingan jantan 1 betinanya 3. Ya. Nah, ciri jantannya bila dipijitkan seperti ini, dia mengeluarkan air, ya. Atau ini jenis kelaminnya kelihatan ya, dia menonjol. Nah, untuk betinanya tidak menonjol. Nah, dengan perbandingan 1 jantan 3 betina, kita siapkan untuk dipijah. Ya. Dalam satu kolam itu 100 jantan, 300 betina. Lalu kita lepas dalam kolam, 15 hari kemudian kita panen larva. Kolamnya seperti ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Ini sudah siap untuk dipijah nih berarti ya? Iya, betul. Bisa Kita langsung tinggal tebar di sini, 15 hari kemudian kita panen larva. Nah, larvanya seperti apa Pak? Nah, larvanya kita bisa boleh lihat ya di sana yang sudah dipanen. Ada di sana ya? Iya. Oke. Selain kolam tanah, pemijahan juga bisa memakai bak beton atau hapa. Untuk pemijahannya, rasio betina dan jantan 3:1. Sebelum indukan dipijahkan, kolam tanah harus disterilkan terlebih dahulu. Biasanya dengan diberikan pupuk kandang dan kapur. Langkah ini dilakukan agar ikan nila gesit bisa terhindar dari hama. Proses sterilisasi dilakukan 7 hari sebelum pemijahan. Proses pemijahan sendiri berlangsung selama 15 hingga 20 hari. Nantinya, 1 induk betina mampu menghasilkan 15 hingga 20 ribu butir telur. Saya sudah pindah tempat lagi setelah tadi saya berbecek-becek dengan lumpur. Sekarang sudah ke kolam yang berbeda. Ini kolam apa Kang Denny? Ini tempat penampungan larva, jadi hasil
panen yang tadi kita dari pemijahan. Setelah 15 hari? Iya, setelah 15 hari panennya ini nih, ukurannya seperti ini. Oh, oke. Ini larva nila ya. Jadi ukurannya 1 liter isi 15 sampai 20 ribu ekor. 15 sampai 20 ribu ekor. Iya, betul. Berapa hari disimpan di kolam yang ini? Ini hanya untuk sementara saja. Jadi mereka seperti diberok ya, di karantina. Lalu dipindah ke kolam pendederan 1. Oh. Ya, selama 15-20 hari, ukuran sampai 2-3 cm. 2 sampai 3 cm Iya. itu sudah bisa dipanen atau masih harus dipisahkan ke kolam yang lain? Itu sudah bisa langsung dipanen dan dijual. Oke. Bisa juga pindah ke pendederan 2 dengan panen ukuran 3 sampai 5 cm. Pakan untuk larva nila gesit ini berupa pelet dan plankton yang hidup di sekitar kolam tanah. Larva yang sudah mulai berkembang lantas dipisahkan ke kolam yang lebih besar untuk dilakukan pendederan. Pendederan tersebut terbagi menjadi 3 tahap. Diawali dengan panen larva usai masa pemijahan, kemudian dilanjutkan saat larva berukuran 2 hingga 3 cm, dan terakhir ketika anakan ikan nila 3 hingga 5 cm. Nah, sekarang saya sudah ada di kolam di mana anakan ikan nila gesit ini disimpan. Nantinya ikan-ikan ini akan ditaruh di sini selama 1 hari dulu ya Pak ya? Kemudian dipindahkan ke mana Pak? Di daerah lain. Oh, di Ada pembesaran. pembesaran kolam yang berbeda. Kita lihat saja seperti apa sih anakan ikan nila gesit ini dengan ukuran 5 sampai 7 cm. Ini dia. Kenapa ya Pak ya? Ini dia anakan ikan nila ukuran 5 sampai 7 cm. Karena nggak boleh lama-lama, kita taruh lagi ke air ya. Dalam waktu 6 hingga 8 bulan, anakan ikan nila gesit ini akan mulai berkembang hingga mencapai ukuran ideal, yaitu 500 gram hingga 1 kilogram per ekor. Selama masa pembesaran, pakan yang diberikan merupakan pelet dan pakan tambahan alam lainnya. Media pembesaran pun bisa dilakukan di kolam tanah, bak tembok, atau kolam sederhana di pekarangan rumah. Ya, pemirsa, ini dia anakan ikan nila gesit yang usianya sudah berapa nih Kang? Ini 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan, ibaratnya 1 kilograman lah ya ukurannya ya. Dari 700 sampai 1 kilogram. Nah, ikan-ikan ini kan dipeliharanya di kolam seperti ini nih kan. Ya. Memang idealnya kalau misalnya rumah tangga seperti ini ya. Ya, jadi kalau ada bak-bak di belakang rumah gitu atau di depan rumah dengan ukuran hanya dengan 2,5 meter kali 2 meter saja, Ya. kita sudah bisa membudidayakan anakan nila gesit atau GMT ini dengan pemeliharaan cukup gampang ya. Jadi kita kasih makan, ada filternya, itu bisa kapasitas pada tebar per meter kubiknya itu bisa sampai 50 ekor. Oke. Jadi kalau misalkan mau usaha di bak-bak kecil di halaman rumah, belakang rumah atau pelataran rumah, ini bisa juga sangat menguntungkan untuk nila gesit karena cepat pertumbuhannya. Cepat pertumbuhan, besar, dan banyak permintaannya. Setelah ini nanti saya akan berbincang-bincang dengan Kak Denny mengenai pemasaran dari ikan nila. Seperti apa, kemudian investasinya juga seperti apa. Untuk itu tetaplah di Jendela Usaha. Permintaan dari Filipina bisa sampai 1. Modal awal yang dikeluarkan Denny saat merintis usahanya hanya sebesar 15 juta rupiah. Ketika itu, Denny menjadi penjual ikan gurami, hingga kemudian merambah ke ikan-ikan lainnya, termasuk nila gesit. Setelah sekarang berkembang ya Pak ya, dalam 1 bulan Bapak bisa menjual ikan nila gesit itu yang bibit sama yang GMT-nya itu berapa sih Pak? Nah, kalau untuk indukan gesitnya kita yang produksi adalah Balai ya. Jadi Balai Kanwar, kebetulan di tempatnya lokasinya masih di Sukabumi di PBAT. Nah, untuk GMT-nya sendiri saya bisa produksi sekitar 500.000 per minggu, dan saya bisa jual untuk omset nila gesitnya saja untuk nilai rupiahnya bisa sampai sekitar 25 jutaan ya. Jadi kalau untuk benihnya itu per minggu 500.000, kalau misalkan dikalikan sebulan kita bisa sekitar jutaan ekor lah gitu ya untuk kita produksi gitu. Itu di mana Pak? Pasarnya tuh siapa sih? Apakah cuma di sekitar Sukabumi aja atau luar negeri mungkin? Ya, untuk pemasaran kita bisa kirim ke luar Jawa,
dalam lokal juga kita ada, tapi sekarang banyak pengiriman permintaan itu dari luar Jawa ya, seperti Sulawesi, Kalimantan, ya istilahnya domestik lah gitu ya. Itu permintaan terus-terusan, kita seminggu 2 kali kirim via pesawat, ada yang via darat. Tapi kalau untuk ekspor kita baru sampai ke Filipina, Malaysia. Dan sekarang ada berita baru, katanya permintaan dari Filipina bisa sampai 1 juta ekor per minggu. Cuman kita belum bisa mencukupi untuk kebutuhan itu karena kapasitas indukan kita masih terbatas dan lahan kita masih terbatas. Pak gitu. juga memberikan pelatihan ya di sini ya, Pak? Ya. Bisa dijelaskan, Pak? Benar. Jadi ada 2 kegiatan di sini. Yang pertama ada pelatihan dan magang. Kalau pelatihan mereka fokus dalam satu jenis budidaya. Misalkan pelatihan ikan apa aja, mereka fokus itu biasanya waktunya 5 hari. Dan yang mengikuti pelatihan ini sampai luar negeri pun ikut di sini pelatihan. Jadi dari Sulawesi, Kalimantan, Malaysia, Filipina, mereka sering pelatihan di sini. Adapun yang kedua kegiatan magang. Kegiatan magang ini biasanya diikuti oleh anak-anak sekolahan. Seperti sekarang aja ini dari anak-anak SMK Perikanan, terus ada juga yang dari IPB, dari Sekolah Tinggi Perikanan STP Jakarta. Mereka juga banyak yang mengikuti pelatihan dan magang di sini gitu. Pak, kalau misalnya Bapak bisa memberikan informasi mengenai investasi untuk mereka yang mau memulai usaha pembesaran ikan nila atau ikan yang lainnya, mungkin untuk hal ini ikan nila dulu ya Pak ya. Skala rumah tangga mereka harus mengeluarkan berapa rupiah? Gitu ya. Kalau untuk ukuran bak, kita kan lihat kapasitas pada tebar. Pada tebar untuk ikan nila sendiri itu per meter kubiknya itu kalau yang idealnya itu bisa sekitar 20 sampai 50 ekor untuk per meter kubik ya. Jadi kalau misalkan sekarang mau di skala rumahan untuk budidaya ikan nila ini hanya mengeluarkan modal sekitar 100-200 ribu lah gitu ya. Karena ikan nila ini kan dia bisa mijah sendiri. Dalam artian dia bisa berkembang biak sendiri tanpa melalui bantuan kita gitu. Kalau jenis-jenis ikan lain kan harus ada penyuntikan, pemberian hormon dan lain-lain. Tapi kalau untuk nila asal disatukan aja, 1 jantan 3 betina itu masuk dalam 1 kolam itu dia udah bisa beranak sendiri. Nah, nanti anaknya sendiri bisa untuk dibesarkan oleh kita juga gitu. Nanti yang besarnya bisa kita jual, yang indukannya ini terus beranak di tempat lokasinya yang ada gitu. Jadi modalnya tidak terlalu besar. Dengan 100-200 ribu kita udah bisa budidaya, baik itu pembenihan maupun pembesaran gitu. Dijualnya tuh berapa kilo itu untuk ikan nila berapa sih Pak? 1 kilonya berapa? Nah, ada 2 size yang dibutuhkan oleh tingkat konsumen. Yang pertama ada size yang ukuran kecil, yang 1 kilo isi 5 atau 4. Itu harga jualnya kisaran 12.500 sampai 13.000. Kalau size-nya yang besar dari ukuran 7 ons gitu ya, minimal 5 ons itu bisa sampai 18 sampai 20.000 per kilo. Nila ini kan yang tidak mengenal kelas ya. Kalau jenis-jenis ikan lain mungkin karena harganya mahal jadi hanya orang-orang tertentu. Sekarang orang cari ke pasar ikan nila mudah didapat. Jadi selain ekonomis, yang murah itu dan rasanya juga yang lezat lah gitu untuk jenis nila. Karena ini tidak ada duri halus. Nila ini tidak mempunyai duri halus. Jadi kalau orang makan daging nila tidak takut nila itu dagingnya ada duri gitu. Pak Denny, terima kasih atas waktunya Pak ya. Sudah diajarkan bagaimana melihat langsung ikan nila gesit yang ternyata memang saat ini sudah mulai dikembangkan dengan baik begitu ya Pak ya. Dan prospeknya cerah Pak, ikan nila gesit. Sangat cerah. Sangat cerah. Ya, demikian bincang-bincang saya tadi dengan Pak Denny, pemilik dari DJ Fish. Semoga informasi yang tadi sudah kami berikan bisa memberikan Anda inspirasi untuk membuka peluang usaha menjadi budidaya ikan nila mungkin karena selain produksinya cepat, permintaannya juga banyak, artinya hasilnya pastinya sangat-sangat menguntungkan. Demikian edisi Jendela Usaha kali ini. Kita bertemu lagi di edisi Jendela Usaha lainnya. Saya Yendi Yusra. Sampai jumpa.